Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberi kesehatan, kebugaran dan kesempatan untuk melanjutkan aktivitas, terkhusus melanjutkan pembelajaran yang kita akan lakukan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, satu orang memimpin doa. Andi Murtada, silakan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin flashback sejenak atau kilas balik sejenak. Kira-kira siapa yang masih ingat materi minggu lalu atau pembelajaran sebelumnya? Pak. Iya, Nur Amanah. Silakan Nur Amanah. Pada bab ini yang pertama kita pelajari yaitu 2 minggu lalu mengenai 2 pertemuan yang lalu mengenai struktur teks eksplanasi. Yang dimana struktur teks eksplanasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada identifikasi fenomena yang menjadi latar belakang kejadian, dan yang kedua ada proses kejadian yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada kronologis dan juga kausalitas atau penyebab. Kemudian ada struktur yang ketiga yaitu ulasan yang menyangkut mengenai komentar dan konsekuensi. Terima kasih, Pak. Iya, sangat luar biasa apa yang telah disampaikan dari salah satu teman kalian. Baik, untuk hari ini kita telah masuk pada menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur teks dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti halnya yang telah disampaikan oleh salah satu teman kalian, bahwa kita telah mempelajari bagaimana struktur teks eksplanasi itu dibentuk, bagaimana kaidah-kaidah yang termasuk di dalamnya, dan bagaimana menentukan pola-pola pengembangan dalam teks eksplanasi tersebut. Ya, bisa dilihat di layarnya? Bisa, Pak. Ya, hari ini kompetensi dasar kita dan indikator kita adalah peserta didik memproduksi teks eksplanasi baik secara lisan ataupun secara tertulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Indikatornya adalah peserta didik mampu menyusun teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menyusun teks eksplanasi. Iya. Siswa mampu menyusun teks eksplanasi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimanakah langkah-langkah menyusun teks eksplanasi yang baik dan benar sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut? Pertama, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Anak-anakku bisa melihat langkah pertama adalah yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan tema atau topik-topik tulisan. Setelah menentukan topik-topik, maka langkah kedua adalah mengumpulkan bahan tulisan. Ya, silakan Anda membaca berbagai referensi, silakan Anda melakukan wawancara atau membaca, menyimak artikel-artikel yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena. Kemudian langkah ketiga adalah membuat kerangka tulisan. Selanjutnya, Paham, Pak. langkah keempat, mengembangkan tulisan. Bapak akan menampilkan salah satu contoh bagaimana menyusun teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah tersebut. Ya, dari teks tersebut kita bisa melihat teks eksplanasi tentang fenomena sosial. Judulnya adalah pengamen jalanan. Bapak akan membagi beberapa kelompok, mungkin 2 kelompok. Bapak sudah membagi nama-nama kelompoknya di grup WhatsApp. Silakan Anda berembuk. Ya, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu mulai dari sekarang. Silakan kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Goro. Nah, di sini
Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kerangka teks eksplanasi fenomena sosial. Topik judul permukiman kumuh di kota-kota besar. Kerangka isi teks eksplanasi pengertian permukiman kumuh, faktor-faktor timbulnya permukiman kumuh, dampak yang timbulkan permukiman kumuh, pola permukiman kumuh, pola penyelesaian permukiman kumuh. Perwakilan kelompok 2 diwakili oleh Nurfadilah Magu, Pak. Ya, Nurfadilah Magu. Silakan dipaparkan hasil diskusi kelompok 2. Baiklah, saya Nurfadilah Magu, perwakilan dari kelompok 2. Di sini dengan rangka topiknya sama dan gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi ke pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, kerangka yang kedua, lokasi yang terjadi gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Yang ketiga, proses terjadinya gempa bumi itu diakibatkan juga karena ditimbulkan sangat luar biasa. Ya, terima kasih atas hasil partisipasi dari setiap kelompok masing-masing. Selanjutnya, Bapak telah mengirimkan sebuah tugas LKPD. Bapak telah masukkan di link Google Classroom. Link itu sudah Bapak share di grup WA. Silakan dibuka sekarang link itu di grup WA dan dikerjakan sekarang. Ini adalah bentuk LKPD yang sudah berada di Google Classroom. Silakan diakses linknya di grup WA. Waktu pengumpulan LKPD selesai. Semua sudah terkumpul ya. Saya akan menunjuk salah satu perwakilan kelompok atas nama Hairul Alifka. Kira-kira bagaimana jawaban sederhananya Hairul dari hasil diskusi LKPD-nya? Adapun jawaban dari LKPD saya itu, yang pertama topik-topik tentang kegiatan belajar di sekolah. Kerangkanya itu perpustakaan sekolah, belajar di perpustakaan sekolah, anggapan sebagian orang tentang perpustakaan, perbedaan belajar di perpustakaan dan di rumah, kelebihan belajar di perpustakaan. Nah, dari semua itu kita rangkai menjadi teks eksplanasi. Adapun teks eksplanasinya yaitu perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang melayani siswa, guru, dan karyawan dari suatu sekolah tertentu. Mungkin itu saja pemaparan dari LKPD saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Hairul, atas apa yang telah dipaparkan tadi. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin tunjuk satu orang untuk mampu menyimpulkan secara sederhana dan singkat. Ya, Nur Amanah. Pada hari ini kita mempelajari mengenai penyusunan teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Pak. Kemudian langkah pertama adalah kita menentukan tema. Misalnya suatu peristiwa sosial, misalnya narkoba. Kemudian kita menentukan topik-topiknya. Topik-topik itu bisa mengenai pengertian, bisa mengenai faktor-faktor, bisa mengenai dampak-dampak, dan juga lain-lain sebagainya yang bisa kita akan memberikan evaluasi penilaian berupa soal-soal tentang menyusun teks eksplanasi. Temanya tentang kegiatan belajar di sekolah atau kegiatan aktivitas yang berada di sekolah. Silakan Ananda Andi Murtada untuk memimpin doanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana sunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira kama rabbayana shaghira. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribul mujibul da'wat wa ya qadiyal hajar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.